Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu nggak boleh. Nanti jadi begini. Nah kamu sekali-kali hadir pengajian saya. Nah. Insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Nah. Jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi, lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran, dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur karena jujur akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, gitu kan. Kemudian jauhi dusta, karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih. Kita bilang, oh ya saya salah, saya perbaiki. Selesai. Memang pahit, tapi selesai. Clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi. Lusa dusta lagi. Dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa akan ada konsekuensi pembersihan. Harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Nggak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Tidak bisa. Satu waktu ingat Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keseleo, kelipat kakinya keseleo, tidak ada sebab. 2 minggu sakit akibat menendang kucing yang 1 menit tadi. Bahaya sekali. Orang berzina 1 jam di hotel, dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian, 1 jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti. Dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, 2 tahun, gara-gara berzina tadi 1 jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur, clearkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya jawab. Kalau kita kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya. Saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab, saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat. Jawab, karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. Perbuatan baik kita kerjakan, ditanya, jawab kenapa. Kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya, jawab. Misal, kita musafir nih, saya biasa kasih contoh kalau Jakarta, dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah, lewat tol Cikampek. Hari Jumat, bapak-bapak harus sholat Jumat kan? Tapi musafir gugur Jumatnya. Baik, kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat Jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh bapak nggak sholat Jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat Jumat. Tapi ditanya sekarang, nggak sholat Jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang perbuatan buruk kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini. Misal teman-teman sekalian, ini gelas saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kalau saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah, ya. Perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita. Maaf ya, saya salah. Tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengkelirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Tadi kan mengerjakan perbuatan salah. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini, ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih.
nggak mau lagi ke diskotik, nggak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-temannya telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya, temannya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam minggu. Dia mau angkat serba salah. Udah biarin aja deh sampai nggak diangkat. Begitu sudah 3 kali temannya miss call, dia alhamdulillah dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari, kan itu. Kira-kira besok dia telepon lagi nggak? Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu nggak boleh. Nanti jadi begini. Nah kamu sekali-kali hadir pengajian saya. Nah. Insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Nah. Tapi sudah clear. Banyak orang enggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah. Selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang, saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu. Anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat, didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa nggak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji, kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nilai rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, nggak ada. Nggak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir nggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin langsung bantu. Haji langsung haji. Nggak ada penolakan. Jihad langsung jihad. Udah langsung dikerjain. Karena saya tahu satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, sampai sekarang berkah masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya Bapak Ibu sekalian, setiap bulan 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi umroh. Setiap bulan, nggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga. Ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang. Kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian. Pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5. Kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah, saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah. Kebetulan dia orang mampu. Sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak? Kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia. Memang bisa Ustaz? Ya yang ada dalilnya saja. Mau? Oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan 1 hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali. Tidak pernah dikenai 2 kali kan?
Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa, di Indonesia tidak bisa dingin. Lalu kemudian dulu dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah tempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ.